Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Sore ini Allah anugerahkan pada kita nikmat yang tiada terkira. Nikmatul iman wal amalus salih. Allah beri kita iman dan Allah beri kesempatan kita beramal salih. Nabi SAW bersabda, Man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga. Bardain itu adalah waktu fajar wal ashr, waktu subuh dan waktu asar. Kenapa dikatakan bardain? Dua waktu yang dingin ini, subuh itu waktu yang dingin di ujung malam, sehingga nyaman, enak buat tidur. Dan kebanyakan manusia itu terlelap saat adzan dikumandangkan. Sampai khusus adzan subuh disebut as-salatu khairum minan naum. Mengingatkan kepada mukminin, salat lebih baik daripada tidur. Namun kebanyakan mukmin terbalik kenyataannya, baik tidur daripada pergi salat. Kebanyakan. Hingga masjid-masjid pada umumnya sepi. Beda halnya dengan masjid ini, Masya Allah. Barakallahu fikum. 5 waktu selalu Allah mudahkan kita hadir di masjid Allah ini. Begitupun sholat asyar. Asar waktu dingin di ujung siang. Orang kadang merasa enak-enaknya kerja kayak di kebun. Kan siang panas, sore begini kan enak di kebun, betul. Tidak terlalu panas, angin sudah mulai berhembus. Nyaman untuk kerja. Begitupun mereka yang di kantor. Waktu yang sudah sibuk-sibuk untuk persiapan pulang. Sehingga kadang asar tertunda, kadang kelewat tidak bisa asar. Padahal keutamaannya begitu besar. Sehingga Allah perintahkan, Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Pelihara solat-solat kalian 5 waktu, terutama solatul wusta, yakni solatul ashr. Ini jaminan Allah Ta'ala surga. Luar biasa. Ikhwafillah barakallahu fikum. Nikmat Allah berikan pada kita. Kemudian Allah beri kita kesadaran, kecintaan untuk selalu duduk di masjid-masjid seperti ini. Ini nikmat juga dari Allah yang harus kita syukur. Kita banyak saudara kita saling mengingatkan untuk kita saling senang duduk di majlis ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal bilad ilallah masajiduha." Sungguh tempat yang paling dicinta Allah di muka bumi itu masjid-masjidnya. Karena masjid dibangun di atas takwa. Di dalamnya orang beramal soleh, ibadah, berdoa, berzikir, baca Quran. Sedangkan abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya.
Karena Pak, di pasar itu tempat orang dusta, goroh, ngapusi, ya, tempat orang curang, timbangan, takaran dikurangi, tempat orang tipu menipu, ya, bersumpah palsu. Itu di pasar segala kejelekan banyak terjadi. Maka Allah benci dengan perkara itu. Tapi kebanyakan manusia lebih senang pergi pasar atau lebih senang pergi ke masjid? Hah? Alhamdulillah, jawaban antum ya senang ke masjid. Tapi umumnya lebih ramai di pasar atau lebih ramai di masjid umumnya? Pasar lebih ramai. Karena apa? Pergi pasar dapat uang. Pergi masjid dapat apa? Nah, orang yang nggak ngerti nggak bakal. Tapi karena kita tahu di masjid ini tempat yang istimewa. Dapat pahala, dapat surga. Karena termasuk dari 7 golongan yang dikatakan Nabi SAW kelak di yaumil qiyamah mendapatkan naungan Allah, yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang selalu hatinya terkait dengan masjid. Dikatakan rajulun, laki-laki. Karena memang yang wajib sholat di masjid jamaah siapa? Laki-laki. Sholat Jum'ah yang wajib di masjid siapa? Laki-laki. Begitu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, pada kesempatan ini ikhwan barakallahu fikum ingin kami beritahukan apa yang telah diberitakan Allah dalam Al-Quran tentang 2 golongan yang paling berbahagia hidupnya. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan 2 golongan ini dikagumi dan sangat menakjubkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia golongan ini? Yaitu golongan sabiran syakiran. Golongan orang yang hidup dengan kesabaran dan hidup dengan syukur. Orang-orang yang sabar pertama. Kedua, orang-orang yang syukur. Ini 2 golongan yang sungguh Allah beritakan dalam sekian ayat. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa dalam Al-Quran sendiri ada 90 tempat ayat yang menyebutkan tentang sabar. Keistimewaan dan keutamaannya. Juga tentang balasannya orang-orang yang sabar. Di antaranya Allah memberitakan wabasiris sabirin. Gembiralah orang-orang yang bersabar. Bahagialah orang-orang yang sabar. Ini dari Allah langsung. Allah jamin. Kalau kita sabar pasti bahagia. Begitupun orang-orang yang syukur. Allah memberi jaminan bagi mereka. Dalam suratul Insan. Allah menghabarkan kepada kita di surat Al-Insan ayat 12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan kami balas mereka. Karena sabarnya. Dengan apa? Surga. Dan pakaian dari sutra. Ini golongan orang-orang sabar. Bahkan bukan dia sendiri. Dengan istrinya, anaknya, bapak, ibunya, kakek, neneknya, cucu-cucunya. Semua bisa sama-sama di surga. Kalau semuanya sabar. Percaya? Lihat firman Allah surat Ar-Ra'd. Ayat 23 dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Itu Allah sebutkan di ayat ini, mereka akan dimasukkan dalam surga Aden kata Allah. Rombongan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh juga. Dari bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya terus. Selama mereka orang-orang soleh. Dan juga istri-istrinya, anak-anak, cucu-cucunya. Mereka masuk bersama-sama dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat menyambut di surga ketika mereka masuk surga. Di pintu surga malaikat menyambut mereka dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kalian atas kesabaran kalian. Atas apa?
Kekayaan kalian? Bukan. Jabatan kalian? Bukan. Atas apa? Kesabaran kalian. Maka subhanallah ya fila barakallahu fikum. Kalau kita bisa bersabar terus dalam keadaan baik seperti ini, luar biasa. Ya. Itu malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Betapa bagusnya tempat kembali kalian. Lihat, bukan sendiri. Istrinya, ibu bapaknya, anak cucunya, bersama-sama di surga. Kira-kira antum bahagia apa bahagia? Luar biasa istimewanya. Begitupun orang-orang yang syukur, Allah sebutkan dalam surat Al-Isra 19 kata Allah Ta'ala. Allah katakan, man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan orang-orang yang di dunia ini berjalan dan menginginkan akhirat, surga Allah yang dia inginkan. Lalu ia pun menempuh jalan yang telah digariskan Allah, mengikuti petunjuk yang telah diturunkan Allah. Dia beriman, maka sungguh mereka-mereka inilah orang-orang yang Allah katakan wa kana sa'yuhum mashkura. Itulah orang yang berjalan penuh dengan syukur. Ketika dia mengikuti petunjuk Allah. Karena nikmat yang paling besar itu. Ingat ya fila barakallahu fikum, dalam suratul Insan, Allah sudah mengkhabarkan kepada kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajid nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Itu Allah sampaikan di ayat ini, sungguh kami ciptakan manusia dari mana? Dari tetes air terpancar. Air yang tak ada nilainya. Hina. Orang bilang jijik. Lalu Allah ciptakan dari ini untuk apa? Nabtalis. Kami akan mengujinya. Untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Faja'allahu sami'an basira. Lalu Allah ciptakan pada kita pendengaran, penglihatan. Supaya kita mau dengar petunjuk, mau lihat ayat-ayat Allah. Setelah itu Allah katakan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kata Allah, sungguh kami telah beri mereka manusia jalan petunjuk Al-Quran ini. Apakah dia mau syukur, menerima petunjuk ini Al-Quran, atau dia kufur, mengingkari petunjuk Allah ini? Allah akan lihat kita seperti apa. Dan Allah sampaikan, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah siapkan bagi orang-orang yang kufur, tidak syukur, itu apa? Rantai dari api, belenggu dari api, dan api neraka. Ngeri, sudah dibakar di api, terbelenggu lengan tangannya, dua-duanya dibelenggu, dirantai lagi. Tak bisa apa-apa, terduduk dalam neraka waliyadzubillah. Karena apa? Dia dikatakan gak syukur ketika apa? Gak mau mengikuti petunjuk Allah Ta'ala ini. Tidak ada syukur kecuali mereka yang mengikuti petunjuk. Syukurnya dengan berdasarkan petunjuk. Sehingga antum lihat, bener gak ada orang apa? Syukuran nanggap dangdut. Syukur gak itu? Ada mas begitu? Ada orang syukuran nanggap wayang. Acara apa? Syukuran. Nanggap wayang. Ada lagi syukuran nanggap. Nah, itu syukuran. Itu bener ya gitu syukuran? Hadirin, kok syukur begitu? Syukur kepada siapa? Kalau syukur kepada Allah bukan begitu. Syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk taat tunduk ibadah kepada Allah. Diberi telinga untuk dengarkan petunjuk, diberi mata untuk Al-Quran kita baca. Ayat-ayat Allah kita baca. Lisan untuk berzikir. Begitu. Bukan untuk hura-hura, pesta pora. Bukan. Ingat ya fila barakallahu fikum. Apa kata Allah Ta'ala bagi mereka orang-orang yang bersyukur ini? Ayatnya panjang. Allah sebutkan dalam ayat surat Al-Insan saja. Tentang balasan bagi mereka. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wastabrak.
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Lihat ayatnya, sekian banyak. Menyebutkan tentang nikmat surga yang Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka terbelalak mata lihat nikmat surga, istananya begitu tinggi dan megah, besar. Pakaian mereka dari sutra, lapis, tebal, tipis, warna hijau. Mereka diberi perhiasan dari perak. Dan Allah beri mereka minum air yang suci. Setelah Allah sebutkan sekian-sekian banyak nikmat surga, Allah katakan, Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Lihat balasannya. Sungguh inilah untuk kalian merupakan balasan yang setimpal. Karena langkah hidup kalian di dunia penuh bersyukur. Jelas? Hanya ada dua golongan yang Allah katakan, golongan yang akan bahagia di dunianya, begitupun di akhiratnya. Satu golongan yang bersabar, mati di atas kesabaran. Yang satu golongan orang-orang yang syukur, mati dalam keadaan bersyukur. Kita mau pilih yang mana? Ya, kita harus selalu mengingat bahwa hidup ini di antara dua ujian yang harus kita hadapi. Kata Allah dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kami pasti uji kalian manusia dengan asyar, keburukan. Hal-hal yang kita anggap buruk. Bangkrut, rugi, sakit, dan lain-lain. Ada juga ujian yang kita anggap baik. Sehat, rezeki banyak, berlimpah, ya, mudah. Kita diuji dengan dua perkara ini. Dan Allah akan melihat seperti apa kita. Makanya Nabi bersabda, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan dua golongan ini. Ajaban li amril mu'min, innama amruhu kulluhu khair. Sangat menakjubkan orang-orang mukmin kehidupannya. Sungguh urusan mereka semua baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu kecuali bagi mereka orang mukmin. Dikatakan demikian Nabi SAW. In asobat husyarra, ketika mereka ditimpa lapang, rezekinya mudah dan sehat badannya, aman keluarganya, syakara. Ia syukur kepada Allah. Fakana khairun lahu, itu baik buat dia. Begitu sebaliknya, in asobat dharra, ketika petaka menimpa pada diri atau keluarga, ringan atau berat, sabara, dia bersabar. Fakana khairun lah, maka itu pun jadi baik buat dia. Itu yang menjadikan takjub, mengagumkan urusan mukmin di situ. Dan tidak akan bisa yang seperti ini kecuali orang mukmin, orang beriman. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ingat, yang namanya bahagia itu mereka bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang tinggi jabatannya. Tapi yang bahagia yang kayak apa? Saya tanya dulu. Ini pertanyaan mungkin pernah ditanyakan, saya tanyakan atau belum. Antum kepingin jadi orang yang bahagia atau pengen jadi orang sukses? Apa jawabannya? Pengen jadi orang bahagia atau jadi orang sukses? Yang bahagia atau yang sukses? Bahagia ya. Betul ya? Apa bedanya sih? Orang bahagia dan orang sukses. Apa bedanya? Bukankah orang yang sukses mesti bahagia? Atau orang yang bahagia mesti sukses? Ternyata beda. Orang sukses itu yang menilai orang lain. Kelihatannya, oh fulan ini sukses. Jadi anggota DPR RI umpamanya. Kan menilai orang yang sedang sukses. Oh fulan ini anaknya Masya Allah begini-begini. Jadi direktur, oh fulan ini begini. Orang memandang dia sukses. Tapi yang menjalankan seperti contoh. Orang tua anaknya jadi pegawai semua. Di luar negeri semua. Kerjanya, gajinya besar semua. Mamanya. Tapi ketika dirinya sakit. Telepon, nak bisa pulang nggak? Ini ibu dalam kondisi begini. Maaf bu, saya lagi begini. Satu lagi, nak bisa nggak pulang? Bapak begini. Nggak bisa, minta maaf ibu. Orang tua sedih atau senang? Anak 5 nggak ada yang di rumah.
Sakit nggak ada yang ngurus. Semua sukses, semua orang melihat. Tapi ibu bahagia nggak? Nggak. Susah, sedih. Nah, itu bukan bahagia berarti. Hanya pandangan orang saya sukses. Sedangkan bahagia itu tidak orang lain yang memandang. Kita sendiri yang merasakan. Kita sendiri yang merasakan. Biarpun dipandang orang itu, orang itu kayaknya jabatan nggak punya. Juga bisnisnya juga nggak seberapa. Tapi kok hidupnya bahagia. Bahkan tampaknya miskin, kok hidupnya bahagia. Hidupnya tenang, tenteram, ayem begitu. Itu orang bahagia yang merasakan dirinya. Karena bagi dia tidak harus berlimpah harta. Yang diterima dia sudah cukup untuk keluarganya. Itu yang susah. Karena kita sudah berkeluarga. Sehingga perlu juga istri harus punya sifat karakteris sama. Sama dalam sisi apa? Qanaah. Sabar menerima takdir Allah Ta'ala. Maka dikatakan para ulama salaf. Bila engkau melihat ada sosok seorang laki-laki. Kok hidupnya tenang. Tentram. Senang tampaknya pada dia miskin. Ingat. Di balik dia istri solihah. Yang tak pernah menuntut dunia. Tapi dia mendukung akhiratnya. Itu yang harus antum miliki. Kata Rasulullah SAW. Ya. Yang harus disimpan yang seperti itu. Bukan emas permata. Maka Allah tegaskan ya. Bahagia itu begini kata Allah. Dalam surat Ali Imran. Ayat 185. Allah Azza wa Jalla sampaikan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat tersebut, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga, sungguh itulah orang yang bahagia. Dan tidaklah kenikmatan dunia, melainkan kenikmatan yang menipu. Kalau bahagia diukur dengan harta, tentunya Qarun paling bahagia. Tapi apa artinya harta banyak tapi di neraka? Sengsara atau bahagia? Begitupun kalau jabatan menjadi ukuran kebahagiaan, Fir'aun kenapa di neraka? Bahagia atau tidak? Celaka Fir'aun. Walaupun dia di dunia raja, dihormati. Tapi dia dengan seluruh pengikutnya di neraka. Jangan tertipu, kata Allah, dengan kenikmatan dunia. Sehingga engkau tidak bisa sabar, engkau tidak bisa syukur. Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang paling penting bagi kita. Kalau ingin menjadi orang yang dikatakan syabiran, syakiran, bagaimana? Nanti lanjutannya. Sekarang kita akan lihat dulu macam-macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah as-sabru anil maksiyah. Kesabaran seorang menahan diri dari maksiat. Hada sabr siddiqin. Ini kesabaran golongan orang-orang siddiqin. Yang jujur kepada Allah Ta'ala. Dia benar-benar apa? Seperti Allah katakan. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ini yang Allah katakan. Adapun orang-orang yang dia takut nanti akan berdiri menghadap Allah di akhirat. Sehingga ia sabar menahan diri hawa nafsunya. Dari maksiat kepada dia tahan. Tidak ingin melakukannya. Maka orang ini di surga tempatnya kata Allah. Dan wafila barakallahu fikum. Ini orang-orang yang Allah beri mereka balasan. Seperti dalam suratul Insan ayat 12. Wajazahum bima sabaru jannatan waharira. Kami balas mereka. Karena sabarnya dengan surga dan pakaian dari sutra untuk mereka. Kita mau dapat pakaian dari mana di akhirat? Sadar enggak? Kata Nabi SAW, yughsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, uratan, gurlan, buhman. Kita manusia bangkit dari kiamat dalam keadaan apa? Telanjang, enggak ada sehelai baju. Enggak pakai sandal sepatu. Dan belum dikhitan. Enggak bawa bekal apapun. Terus dari mana kita mau dapat pakaian? Orang-orang yang sabar, ya, dinaungi oleh Allah, diberi syafaat,
Diberi pakaian juga dari pakaian sutra. Masya Allah. Dimasukkan ke dalam surga. Itu kebaikan yang tak terukur. Makanya Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Di surat Az-Zumar Allah menyebutkan, sungguh kami balas mereka orang-orang sabar tanpa batas. Luar biasa. Tapi syaratnya apa? Kalau kita ingin jadi golongan siddiqin dalam sabar, ya, menahan diri dari maksiat, itu akan tampak. Karena dia jujur kepada Allah. Walaupun sendiri. Tidak ada orang lihat. Dia nggak ingin melanggar. Apa yang dilarang? Allah Azza wa Jalla. Kejujurannya selalu dikedepankan. Memang nggak ada orang. Tapi jujur Allah lihat. Ya jadi begitu. Ya fila barakallahu fikum. Ini memang berat. Yang kedua, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini adalah sabrul musabirin. Sabarnya golongan orang-orang yang dia itu selalu berusaha untuk menyabarkan diri. Kayak firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah perintahkan kita untuk ini. Untuk apa? Musabarah. Menyabarkan diri kita terus-terus dalam kesabaran ini. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah katakan di ayat tersebut, wahai orang yang beriman, sabarlah kalian dan terus sabarkan diri kalian. Jangan berhenti. Dalam apa? Dalam ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesabaran mukmin. Ya. Sabar yang kedua ini adalah kesabaran seorang mukmin, sabar terus dalam ketaatannya kepada Allah. Kesabaran mukminin dalam taat kepada Allah. Allah perintahkan terus sabarkan dirimu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, kalian ribatlah dan bertakwalah kepada Allah, pasti kalian akan bahagia. Itu. Di akhir ayat Allah katakan, la'allakum tuflihun. Pasti kalian bahagia. Yang memastikan siapa? Allah. Bukan kita. Nah kalau Allah sudah pastikan berarti kita tinggal ikuti saja. Dan ternyata barakallahu fikum. Untuk sabar yang ini berat. Makanya Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW bagaimana? Antum catat di surat Al-Kahfi ayat 28. Allah membimbing Nabi kita Muhammad SAW juga untuk kita. Supaya engkau bisa jalankan kesabaran ini. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Itu Allah katakan. Sabarkan dirimu wahai Nabi. Teruslah engkau bersama mereka. Orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore. Terus mereka jaga ketaatan ibadahnya kepada Allah. Wala tadu'inaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka karena engkau ingin dunia, tergiur dunia. Jangan. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pula engkau taati, ikuti mereka orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat kami, kata Allah. Wa kana amruhu furuta. Urusan mereka sia-sia. Itu yang Allah perintahkan pada kita. Seperti perintah kepada. Jadi bersyukur kita, Masya Allah. Ana lihat antum di sini, Masya Allah. Barakallahu fikum ikhwah. Pagi full masjid. Sore ya full. Begitu. Kalau kita saling menjaga. Untuk bisa duduk terus bersama orang-orang yang semangat ibadah. Kita akan semangat. Tapi kalau kita di tempat yang jauh misalnya. Di kampung-kampung yang jauh. Kadang di musola itu. Kalau kita nggak datang, nggak ada yang azan. Kita datang adzan sendiri, sholat sendiri, nggak ada yang datang yang lain. Kira-kira semangat atau semangat? Malas. Sholat di rumah aja lah, di masjid juga nggak ada temannya. Akhirnya berubah. Yang tadinya semangat ke masjid jadi sholat di rumah. Lama-lama setan bikin lagi sibuk-sibuk di rumah. Yang tadinya bisa di awal waktu akhirnya ditunda. Tadi sebentar sekalian maghrib. Jadi sholat asar tunggu mau maghrib.
Selesaikan kerjaan, alasannya biar mandi sekali, sholat asar, duduk sebentar, maghrib datang. Dijamak. Kayak dijamak sholatnya. Ini apa? Mundur atau maju ibadahnya? Mundur, nggak sabar. Maka syukur antum, Masya Allah, diberi lingkungan bagus, mendukung kesabaran kita, sabarlah. Siapa mau keluar dari kampung begini? Asal nggak betah di sini apa? Saya miskin di sini, mending tempat lain biar jadi orang kaya. Betul, janji Allah begitu. Jangan pikir kita meninggalkan kampung yang baik, kemudian akan menjadi kaya. Belum tentu. Kenapa ya barakallahu fikum, rizki kita sudah diatur oleh Allah. Tinggal banyak syukurlah pada Allah. Ya, kita diberi tetangga yang baik, lingkungan yang baik, Masya Allah. Kata Allah, sabarkan dirimu bersama mereka orang-orang yang terus ibadah kepada Allah. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 28. Makanya, sampai kapan sabar kita? Sampai mati. Karena sabar ini ibadah. Dalam akhir surat Al-Hijr, Allah Azza wa Jalla sampaikan, Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalian sembahlah Rabbmu, Rabb kalian, sampai datang padamu al-yakin. Al-yakin dikatakan para ulama tafsir, yaitu al-maut. Kenapa kematian dikatakan oleh Allah dengan istilah al-yakin? Kenapa coba? Karena manusia yang mukmin, yang kafir sekalipun semua yakin kalau mereka akan mati. Betul? Betul tidak? Tanya orang kafir, kamu mati tidak? Matilah. Semua akan mati, yakin. Makanya Allah katakan, kamu ibadah, kamu sabar. Dalam ibadah, sampai kapan kita harus sholat? Sampai kapan kita harus puasa? Sampai kapan kita ngaji? Sampai mati. Kayak gitu gampangnya. Paham ya? Kata Allah sampai datang apa? Al-yakin. Datang kematian. Ini sabarnya mukmin sampai akhir. Sehingga ia mati dalam keadaan sabar. Atau dia mati dalam keadaan syukur. Tetap matinya husnul khotimah. Itu yang kita ingin. Yang kita harap. Dan coba antum renungkan surat Thaha 132. Bagaimana Allah menyuruh kita. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, sabarlah engkau padanya. Contoh ya, ibadah yang harus kita jalankan rutin sehari 5 kali salat, ini berat. Makanya Allah katakan perintahkan keluargamu awasi terus untuk salatnya. Perhatikan ya. Dan sabarlah engkau padanya. Apalagi para aba, para ummahat. Anak kita di rumah, subuh dibangunin, kalau nggak dibangunin nggak subuhan. Nanti zuhur, kalau nggak dicari main, nggak pulang. Asar main lagi. Maghrib maunya main lagi. Karena memang kalau dibiarin mereka main terus maunya. Tapi kita sabar. Jangan kita kemudian, kalau nanti nggak tak gini. Diingatin. Kecuali sudah 10 tahun kok masih begitu terus, boleh diapain? Boleh dipukul. Kalau masih anak-anak kecil, jangan. Keras dulu. Tapi terus sabari, terus didik. Nah, kalau masing-masing dari kita orang tua memberitahukan kepada anaknya, nah main boleh sama temanmu. Kalau dengar azan, ajak teman-teman. Sudah azan, berhenti. Begitu. Jangan satu main, nanti aja. Gampang kita sholat sendiri. Ikut temannya. Akhirnya ke bawah yang jelek. Jangan. Sabar kata Allah. Kemudian yang fila barakallahu fikum. Yang ketiga. As-sabru innal ghadab. Sabar ketika marah. Emosi. Nah ini berat ternyata. Sabar ketika emosi bergejolak. Ketika kondisi marah. Hada sabr aqwiya. Ini sabarnya orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Para kesatria. Orang yang kuat, luar biasa. Yang dikatakan Nabi SAW, laisa syadid bisara'i. Orang yang perkasa, yang kuat, itu bukan orang yang menang dalam bergulat. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang yang kuat, orang yang bisa kendalikan marah ketika dia datang masa marahnya. Lihat itu. Beliau tidak menganggap, dia jago karate, jago gulat, jago ini. Dia hebat.
Bukan hebat yang itu. Yang dikatakan orang hebat, dia mampu mengendalikan marahnya ketika emosi meluap-luap. Itu hebat. Sehingga bila pun marah kepada istrinya kayak apa marahnya, nggak bakalan dia bilang cerai. Tidak. Lebih baik dia berpaling daripada marah pada istri, lebih baik dia menghindar. Tidak mau memarahinya. Tapi bukan berarti dia membiarkan kesalahannya, bukan. Dia berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah. Bagaimana? Ini contoh saja, satu contoh dulu. Ketika suami diuji dengan istri perilakunya nggak baik. Allah katakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Di surat An-Nisa 34. Orang-orang yang mereka, ya, para wanita yang mereka kalian takutkan dia berbuat nuyus durhaka. Allah sampaikan, walaupun kamu marah melihat mereka melakukan hal-hal yang keliru begini-begini, kezaliman atau kesalahan. Emosi memang marah, tapi ingat, fa'idhuhun. Yang pertama langkahmu beri mau'idhah. Walaupun kamu marah, nasihati. Dan Allah tidak mengatakan nasihati dengan kata nasihat. Tapi dengan kata mau'idhah. Apa bedanya? Mau'idhah ini harus kita bisa memilih kata yang baik dan sikap yang baik. Itu. Walaupun istrimu dalam kondisi melakukan pelanggaran, tapi tetap sikapmu dalam memarahi dia, menasihati dia dengan cara yang baik. Lihat Rasulullah SAW, apa pernah caci maki istrinya? Enggak. Apalagi memukul? Enggak. Karena beliau mengingatkan kepada kita, la tuqabbih wa la tadribil wajah. Jangan kau cerca istrimu, jelek-jelekan istrimu, jangan. Dan jangan pukul wajahnya. Itu peringatan beliau. Marah boleh, tapi ingat kalau memberi nasihat dengan yang baik, yang pas begitu. Ini namanya orang bisa mengendalikan emosi. Tapi kebanyakan manusia kalau emosi bisa begitu, enggak. Ya. Makanya di situ bedanya orang alim dengan orang jahil. Dalam marah akan beda. Jauh bedanya. Kata ulama salaf, orang-orang yang alim itu ketika marah tampak dari perubahan sikap atau raut muka. Makanya Rasulullah SAW kalau marah cuma nampak merah wajahnya. Para sahabat paham, beliau marah. Kalau kita marah, kelihatan apanya? Kelihatan dari kata-katanya, ya, dari sikapnya, itu orang jahil. Bagaimana? Kalau orang bodoh, orang jahil, itu kalau marah mesti kata-katanya jelek. Kalau enggak ngejek, kalau enggak mencaci maki, kalau enggak ngelek-ngelek, itu enggak puas marahnya. Pokoknya dielek-elek sampai entek, gitu loh. Disebut nama-nama binatang yang ada di kebun. Gitu ya. Yang disebut bukan kucing, ayam, bukan. Tapi yang jelek lagi apa? Nah itu jangan disebut tuh. Keluar semua. Betul? Lagi marah. Wong istrinya dibilang ini. Di mana janjimu dulu? Katanya istrimu wanita yang paling, kau paling cantik, kau paling. Ketika marah ternyata kebalikannya. Loh. Itu namanya nggak sabar. Ya. Namanya nggak sabar. Karena sudah katakan wala talmizu anfusakum bil alqab wala tanabazu. Allah sudah katakan wala tanabazu, jangan kamu saling elek-elek, olo-olo, jangan. Walaupun marah sampai beliau katakan la yafruq mu'minun mu'minatan, jangan sampai seorang laki-laki dia ejek terlalu istrinya ketika marah, jangan. Marah terlalu tak terkendali. Nah, yang ketiga ini kesabaran orang-orang yang kuat memang. Kalau nggak kuat, dia lepas kontrol. Omongannya jelek, perilakunya jelek, ini namanya nggak kuat. Yang kuat, yang tahan emosi. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 134, bagaimana kata Allah? Allah katakan orang-orang yang takwa yang dijanji surga, mereka termasuk sifatnya apa? Al-kadhiminal ghaidha wal-afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Disebut oleh Allah dalam ayat ini, mereka orang-orang yang bisa menahan emosinya, amarahnya. Ya, dan mereka itu memaafkan saudaranya. Sungguh Allah cinta orang-orang yang ihsan, yang muhsin, yang baik seperti ini. Ya fila barakallahu fikum,
Kalau ini perkara bisa kita kendalikan diri kita untuk tidak emosi, tidak mengikuti amarah, akan menjadi baik kehidupan kita. Dengan istri akan baik, rukun, dan akan sejahtera. Akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan tetangga juga akan rukun dengan tetangganya. Kenapa? Tidak saling marah, nggak saling jengkel, nggak saling tersinggung. Karena sikapnya, walaupun tetangga kita berbuat nggak baik, kita menahan emosi, dia langsung labrak. Anak tetangga ganggu anak kita menahan diri dengan baik, kita selesaikan, nggak langsung labrak. Jangan sampai anak tetangga dengan anak kita sedikit ada masalah, ya, berkelahi kemudian nangis. Yang bapaknya, anaknya nangis langsung keluar bawa parang. Anaknya lari, lapor bapak, saya dikejar sama bapaknya fulan, keluar juga bawa parang. Kira-kira kalau sudah adu parang bagaimana? Ini tanda kejahilan. Kalau orang yang bijak, walaupun yang kau dapati anak tetangga mumuk anakmu, dudukkan dulu. Kenapa kau pukul? Siapa yang salah coba? Selesaikan dengan baik. Bisa jadi walaupun anakmu yang menangis, anakmu yang dipukul, anakmu yang salah. Dudukkan secara bijak. Jangan balas pukul. Nah, ini tak pegang sama Abi. Pukul sudah. Bapaknya lihat, gantian. Bapaknya pukul. Aduh, pukul bapaknya. Selesai atau selesai masalah? Tambah besar, meningkat. Dari adu pukul anak-anaknya sampai bapaknya. Nanti umumnya juga ikut keluar. Semua jadi ribut. Bisa terjadi. Gara-gara ini nggak tahan emosi. Makanya belum bersabda Pak. La tabaghadu, ojo pisan-pisan sira kabeh, kowe kabeh padha saling apa? Padha padu, pada marah. Jangan sampai kalian saling marah, emosi, karena ini akan melahirkan kejelekan. Syaitan senang kalau ada orang marah dikipas-kipas ibarat bara, ketika menyala dikipas-kipas lama-lama apa? Nyala. Kalau sudah nyala bakar semua-semua. Itu emosi, marah. Jadi barakallahu fikum, maka ini kesabaran al-aqwiya, orang-orang yang kuat mereka. Dan ya fila barakallahu fikum, kemarahan ini akan menjadi reda kalau kita iringi. Yang kedua itu apa? Wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Lapang dada. Nah kalau kita nggak maafkan, dongkol terus. Kalau dongkol lama-lama apa? Penyakit. Ya, bisa-bisa orang lain sudah tenang, kita malah stroke. Gara-gara memendam dendam. Kalau kita maafkan, lego, plang, ya plong istilahnya, dah lepas. Itu. Dan Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-A'raf, "Hudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid anil jahilin." Hendaknya kalian berilah sikap maaf kepada mereka. Lapang dada, maafkan mereka. Tapi jangan lupa, ajak perintah kepada yang baik. Ya sudah, saya maafkan, tapi lain kali jangan kamu ulang lagi ya. Misal kita punya tetangga utang. Ditagih katanya janji ini, besok lagi janji, belum. Besok lagi terus. Habis sabarku. Kau bilang janji begini, langsung dicaci maki, dikatakan pendusta, munafik ini. Tetangga tersinggung. Coba kalau antum maafkan, ya sudah. Lain kali kalau mau pinjam, ya, kalau mau ini yang baik-baik. Kalau ada sisihkanlah seberapapun. Karena saya juga butuh. Nah, saya bantu Anda. Mbok ya Anda kalau ada, karena saya lihat Anda kan juga bisa kalau nyisihkan. Nggak harus lunas sekaligus gitu. Artinya kita memaklumi tapi kita juga menasehati. Itu perintah Allah. Sehingga hubungannya tetap baik. Oh ya, terima kasih. Saya akan coba tak kumpul-kumpul. Dari 500.000 jadi sehari mungkin 5.000. 1 bulan sudah dapat 150.000. Kasihkan, ini saya sudah dapat kumpul. Kan jadi ringan sama-sama. Jadi baik sama-sama. Tapi kalau emosi, utang nggak dibayar, hanya dengan tetangga ribut, satu pindah karena tersinggung, nyebar fitnah. Oh, kenapa kamu pindah di sana? Oh, sana orangnya jahat, begini dengan tetangga, begini-begini. Padahal kamu yang salah malah memfitnah tetangga yang di sana. Akhirnya jadi jelek semuanya. Kamu terbongkar lagi, hidup pindah tempat yang baru, sama perilakumu. Utang di tangga kiri kanan, nggak bayar lagi, diusir lagi. Tapi berita sudah menyebar jelek. Makanya jangan, ini hanya gara-gara apa? Emosi nggak ditahan. Kita disuruh apa? Jadilah orang yang kuat.
Sehingga ya fila barakallahu fikum. Belajarlah santun. Ini kuncinya. Tapi nggak mungkin tiba-tiba kita jadi orang santun. Kata Rasulullah SAW. Al-ilmu bita'allum. Wal-hilmu bitahallum. Ilmu harus kamu belajar. Biar dapat ilmu. Dan sifat santun harus kamu berusaha belajar santun. Dan santun itu dimulai dari mana? Dari sini. Latihan nahan amarah. Latihan nahan amarah. Terus maafkan manusia ini. Jangan Anda menganggap, wah enak sekali. Dia kurang ajar. Telah hina-hina saya. Dia telah jatuhkan nama saya. Lah kalau antum meladeni orang-orang yang seperti ini. Antum akan ikut jatuh. Ingat kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang mengingatkan pada kita. Bahwa. Ma zadallahu bi'afin illa izza. Allah tidak menambah seorang yang pemaaf kecuali tambah mulia. Antum diejek, dijatuhkan memain nama baiknya. Kalau antum memaklumi dia, antum tidak terpancing dengan dia, antum malah memaafkan dia, antum tambah mulia. Ingat ya ikhwah, orang yang ingin menjatuhkan Anda, berarti posisinya di atasmu atau di bawahmu? Di bawahmu. Nah kalau kamu meladeni dia, kamu terjun. Tak, ikut dalam kancah perdebatan dengan dia, ribut dengan dia. Rugilah dirimu. Kamu di atas. Kalau ada orang ejek dirimu, yang jelek siapa sebenarnya? Yang ejek. Nah kalau kamu ikut mengejek, ibarat kamu jatuh, ikut berdebat dan rugi. Biarkan dia ejek kamu, perbaiki dirimu. Karena ini kamu sadari kesalahanmu. Jangan kamu emosi. Nah ini akan menjadi lapang kita. Latih diri kita untuk bersikap apa? Santun. Sehingga orang mampu berbuat santun itu tanpa dari mana? Tanpa hasilnya dari banyak temannya. Itu lihat. Kata Rasulullah SAW ya. Al-mu'minu ya'lafu wa la yu'laf. La khaira. Saya ulangi. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. La khaira biman la ya'lafu wa la yu'laf. Ini terakhir hadisnya. Beliau sampaikan, orang mukmin yang baik, orang yang dia bersifat apa? Ramah, santun, sehingga orang senang mendekat dia. Dia pun mudah mendekat dengan orang. Banyak temannya. Gampang gaul, gampang dekat dengan teman, akrab. Nggak ada baiknya orang mukmin yang nggak punya sifat santun, ramah. Sehingga dia nggak bisa mendekati orang dan orang nggak mau dekat dengan dia. Temannya ada tapi ganti-ganti teman. Ini sekarang berteman, besok enggak. Lagi berteman baru, besok enggak. Kenapa? Ini orang enggak ramah, gampang marah. Itu pertemanannya sebentar saja. Begitupun kalaupun dia nikah, sebentar ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Kenapa? Dia pemarah, enggak ada yang betah istrinya nikah. Pagi marah, siang marah, cerai. Ganti lagi istri lagi, begitu lagi sifatnya. Cerai, lari lagi istrinya. Ganti lagi istri lagi, cerai lagi. Karena sifatnya yang jelek. Tapi kalau suami santun, ramah, istri yang pertama betah, nambah lagi ya betah juga. Mau dicoba? Barakallahu fikum ya ikhwah. Sudah jam 5 karena sampai jam 5 Ustaz. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu dan sambung badal maghrib insyaallah. Taib. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.